Sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat pesta perkawinan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ambruk setelah prosesi ijab kabul. Peristiwa ini membuat para tamu panik dan sebagian mengalami luka ringan. Video amatir merekam warga yang panik sambil berteriak usai rumah panggung yang dijadikan tempat pesta pernikahan ambruk di Dusun Lalang Tedong, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah proses ijab kabul. Saat puluhan tamu yang berada dalam rumah panggung berdiri bersamaan untuk menyantap makan. Banyaknya tamu yang hadir diduga membuat bangunan tidak kuat menahan beban hingga ambruk. Selain itu, ambruknya rumah panggung ini juga disebabkan akibat kayu penyangga rumah ini telah lapuk dimakan usia. Paski berdiri semua ambil makan di meja. Terus? Ya, Tiba-tiba ambruk ya? Tiba-tiba. Pada saat itu sudah selesai ijab kabul atau gimana? Sudah selesai, Mi. Oh. Tidak ada korban jiwa, namun 3 orang mengalami luka ringan termasuk anak-anak. Usai kejadian, rumah panggung tersebut masih dalam tahap perbaikan. Diharapkan bagi warga yang memiliki rumah panggung untuk tetap memperhatikan kondisi rumah, apalagi digunakan untuk pesta pernikahan, mengingat kejadian serupa pernah terjadi beberapa kali. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Bahrain untuk melakoni laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia yakni Jaiznes dan juga kawan-kawan mampu meraih poin penuh dalam laga yang berlangsung pada 10 Oktober mendatang. Para supporter langsung menyambut kedatangan Timnas Indonesia sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Bahrain. Lengkap dengan atribut merah putih, para fans Garuda dengan sukacita langsung mengabadikan momen kedatangan pemain idolanya mereka. Dalam momen ini, skuad merah putih nampak bahagia disambut antusias para penggemar. Dukungan dari para supporter diharapkan bisa menjadi suntikan semangat untuk melakoni pertandingan timnas selanjutnya. Ya, Indonesia akan melakoni laga ketiga grup C melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan saat ini kondisi pemain dan tim sangat solid. Dirinya berharap timnas dapat meraih poin penuh. Mohon doa dan dukungannya seluruh masyarakat Indonesia supaya timnas Indonesia bisa bermain dengan bagus. Tetap fokus sesuai dengan fokus dan konsisten. Ya, tentunya doa dukungan itu pasti akan menambah motivasi para pemain. Yang terakhir, doanya supaya kita bisa mendapatkan poin penuh. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024 mendatang. Selang 5 hari kemudian, skuad Merah Putih berlaga di Stadion Qingdao pada 15 Oktober melawan Cina. Tim Liputan melaporkan. Setiba di Bahrain, Timnas Indonesia langsung melakukan latihan pada sore harinya. Latihan hanya sekedar pemulihan usai perjalanan panjang selama 10 jam di udara. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan perdana di Rifah, Bahrain pada Minggu sore waktu setempat. Belum semua pemain bergabung, latihan hanya untuk pemulihan dan adaptasi usai penerbangan Jakarta, Bahrain. Latihan perdana hanya diikuti 15 pemain, 2 pemain naturalisasi yang baru, Miss Hilgers dan Eliano Rangers, belum terlihat bergabung. Terlihat 2 penjaga gawang, Hernando Ari dan Nadio Argawinata. Keduanya kemungkinan besar akan dimainkan karena Martin Paes masih menderita cedera pergelangan tangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan 27 pemain untuk menghadapi Bahrain. Unjuk rasa aksi bela Palestina kembali digelar di depan gedung Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Unjuk rasa digelar memperingati setahun serangan Israel ke Gaza yang sampai hari ini bahkan belum berakhir.
Aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat Palestina mewarnai unjuk rasa damai di depan gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjuk rasa remaja tampak mengenakan kain dengan noda mirip darah sambil memegang bendera Palestina dan poster bertuliskan Free Palestina. Mereka juga membawa boneka bayi dengan noda merah. Unjuk rasa damai bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Aksi turut dihadiri berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, masyarakat umum, artis, serta pejabat negara. Massa menyampaikan beberapa tuntutan, yakni mendesak PBB menghukum Israel dan Amerika Serikat. Massa menyampaikan beberapa tuntutan, yakni mendesak PBB menghukum Israel dan Amerika Serikat, memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, hingga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai presiden. Sebelumnya, massa aksi berorasi di kawasan Patung Kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah dan Rizky Ihwal melaporkan. MNC Animation and Games hadir di event Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung meriah. Ratusan orang tua beserta anak-anak mereka sangat antusias bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola. Pameran Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung berlangsung meriah. Para pengunjung terutama anak-anak sangat antusias mengikuti acara dan menari bersama 2 karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko and Lola. Selain acara di panggung utama, orang tua beserta anak-anaknya juga menyerbu buat MNC Animation. Selain mendapatkan souvenir khas Kiko, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru, seperti mewarnai gambar tokoh-tokoh dalam serial animasi tersebut. Tadi dia lihat yang ini aja, Kiko yang joget-joget itu aja. Gimana ini anaknya terhibur nggak, Bu? Terhibur. Memang Kiko itu ada pesan moralnya nggak? Iya sih. Banyak ya? Iya, ini kayak misalkan ada yang jahil ke temannya, jadi kan dikasih tahu nggak boleh kayak gitu. Dalam acara ini, MNC Animation and Games turut mempromosikan games terbaru yakni Kiko Survivor, Go Go Kiko, dan Games Arcade, serta serial animasi terbaru Titus yang tayang di RCTI, dan Zanna Whisper of the Volcano Isle yang juga akan segera tayang di bioskop. Dari yang saya lihat ya, antusias anak-anak di sini tuh sangat wah sekali ya, dan antusias dan semangat anak-anaknya itu untuk melihat Kiko di acara ini sangatlah baik. Kami membuat event Baby and Kids Expo ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan menyiapkan generasi emas anak 2045. Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Oktober ditargetkan meraup transaksi 5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri menemukan uang 3,4 juta rupiah di Jalan Raya Palembang, Sumatera Selatan dan menyerahkannya kepada polisi. Kebaikan dan kejujuran suami istri yang menemukan banyak mendapat pujian. Jadi Ciko, hei, Pak, hei. Seorang wanita memungut uang di Jalan Raya Riyahudu seberang Ulu 1, Kota Palembang, dan warga lain berupaya membantu. Namun, warga berusaha membawa kabur uang yang dipungut. Uang jutaan rupiah jatuh dari seorang warga dipungut Desi dan Denny dan sempat direkam di video. Desi dan Denny mengendarai mobil di belakang pemilik uang. Desi dan Denny bergegas ke kantor polisi menyerahkan uang yang ditemukan. Keduanya juga menyerahkan KTP serta dompet yang jatuh. Pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke kami balik ke sini.
Berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 2.445.000. 5.000. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya hak uang itu punya uang deh. Kasihan yang mau sepeser pun jangan diambil begitu. Sehari-harinya apa kita kerja? Apa? Sehari-hari kita apa? Pedagang. Pedagang. Tadi motor apa yang guna ke pas kita tahu? Kalau motor tidak tahu jenisnya, tapi tadi Polisi akan mengembalikan uang yang ditemukan Denny dan Desi ke alamat sesuai KTP. Kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, baru beroperasi 1 minggu, bus Trans Jatim menjadi korban vandalisme di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kaca mobil dilempari orang tidak dikenal hingga pecah dalam kondisi bus syarat penumpang. Detik-detik aksi vandalisme menimpa bus Trans Jatim terekam kamera pengawas di dalam bus. Kaca bus dilempar orang tak dikenal saat bus melaju. Kaca pecah 1000, beruntung tak melukai penumpang. Peristiwa tersebut terjadi saat bus Trans Jatim Koridor 5 melewati Jalan Akses Suramadu dari Bangkalan menuju Surabaya. Hantaman benda keras mengagetkan para penumpang, hingga mereka meminta sopir bus untuk menepis jenak. Padahal bus Trans Jatim Koridor 5 rute Bangkalan Terminal Bungurasi Surabaya baru beroperasi selama 1 pekan. Hati-hati lur, saya punya mobil sudah kena ini batu lur. Ternyata pelemparan kaca mobil bukan kali pertama terjadi di kawasan Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang pengemudi mengunggah peristiwa serupa di media sosial. Kaca depan mobilnya pecah dilempar batu di kawasan Nyalaran, Kecamatan Kota Pamekasan, Jawa Timur. Langsung menindaklanjutin atau merespon cepat kejadian yang viral di video TikTok. Kami lakukan upaya patroli malam antisipasi 3 cepu supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Belum diketahui pelaku juga motif pelemparan. Teror pelemparan kaca mobil terjadi di beberapa wilayah Pulau Madura, Jawa Timur, mulai Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Pamekasan. Dari Bangkalan dan Pamekasan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Dedi Prianto melaporkan. Pemirsa, pelanggaran kampanye masih terjadi. Seorang camat Pasawaran, Lampung bersembunyi di bawah meja kerjanya setelah di dalam mobil dinasnya ditemukan alat peraga kampanye salah satu calon bupati. Dugaan ujaran kebencian juga masih terjadi meski KPU telah mendeklarasikan kampanye damai. Ketika kita semua kalah, kita akan dihabisi. Warga mendapati ratusan alat peraga kampanye dari dalam mobil Dinas Camat Negeri Katon, Kabupaten Pasawaran, Lampung, Enggo Pratama. Ratusan banner berisi calon bupati nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius. Sebelumnya Enggo Pratama dipergoki warganya saat bersembunyi di kolong meja kerjanya. Bawaslu beserta kepolisian memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepeda motor berplat merah inventaris kepala desa yang ditumpangi 2 pria diduga ikut dalam kampanye pasangan calon gubernur Jawa Tengah. Salah satu penumpang motor terlihat mengenakan kaos bergambar wajah pasangan calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi Taj Yasin. Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya melaporkan KPU RI, KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. MRP Papua Barat Daya menilai KPU RI telah membuat regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus serta menggugurkan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan pilkada di tanah Papua. Jika ini tidak dianulir dengan baik atau tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui DKPP mengambil tindakan hukum yang tegas, maka ini akan merujuk kepada situasi keamanan di daerah yang tidak terjamin. Ketika kita semua kalah, kita akan dihabisi. Maka pilihan kita hari ini bukan kalah, tapi pilihan kita adalah... Diduga menyebabkan ujaran kebencian, seorang calon bupati di Tanah Tidung, Kalimantan Utara dilaporkan ke polisi dan Bawaslu. Sejumlah barang bukti diserahkan, diantaranya rekaman orasinya yang menjurus provokasi bahkan mengandung unsur sara. Dari Lampung, Salatiga, Kalimantan Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 calon gubernur Jakarta melakukan debat perdana di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta. Debat mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global.
Pada tema transportasi yang terintegrasi, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, akan mengurangi pergerakan warga Jakarta dengan membangun pusat-pusat bisnis di 5 wilayah Jakarta, termasuk membangun transportasi berbasis air dengan mengoptimalkan 13 sungai di Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Dharma Pangrekun dan Kun Wardana, mengatakan perbaikan manajemen transportasi adalah kunci utama dalam mengatasi masalah transportasi di Jakarta. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, berjanji peningkatan cakupan layanan dan juga transportasi publik melalui Trans Jabodetabek, membangun Transjakarta Laut untuk melayani warga di Kabupaten Kepulauan Seribu, menghapuskan wacana penyesuaian tarif dan juga subsidi transportasi yang berbasis nomor induk kependudukan. Membawa Jakarta baru pasca tidak lagi ibu kota dan Jakarta maju. Berdebat tentang transportasi publik yang harus Pemirsa, salah satu isu yang dibahas dalam debat Cagup Cawagup Jakarta semalam adalah terkait rencana kenaikan insentif RT RW, dan pasangan Ridwan Kamil Suswono berjanji akan menganggarkan uang 200 juta rupiah per RW untuk mendesain sendiri masa depan Jakarta versi mereka. Dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Ya, mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Izin bertanya, bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya, Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak, justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing, dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat. Silakan Pak Suswono, waktu. Baik. Ya. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya. Tapi ini sebetulnya dana stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musyawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stakeholder di situ dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Pemirsa, Nusantara TNI Fun Run yang digelar di Ibu Kota Nusantara berlangsung meriah. Bahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ngeband bareng di atas panggung. Penasaran nyanyi lagu apa mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tampak asik menyanyikan lagu Separuh Nafasku milik Dewa 19 di acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara.
Panglima TNI Agus Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tak mau ketinggalan unjuk kebolehan. Mereka mengiringi Kapolri dan Menhub bernyanyi dengan permainan gitar serta tabuhan drum. Aksi ngeband bareng berlanjut dengan menyanyikan lagu Dan milik Sheila on 7. Panglima hingga Menhub membawakan beberapa lagu populer tak hanya dalam negeri tapi dari band luar negeri seperti Bon Jovi. Penampilan mereka menghibur para penonton, termasuk Presiden Joko Widodo yang ditemani Ibu Iriana serta Menpora Dito Aryo Tejo. Nusantara TNI Padran, saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Dibuka Presiden Joko Widodo, kegiatan Nusantara TNI Fun Run di IKN berlangsung meriah. Kegiatan diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur ini sebagai bagian peringatan HUT ke-79 TNI serta memperkenalkan IKN kepada masyarakat luas. Jokowi berharap kegiatan ini harus terus diadakan sehingga IKN semakin ramai pengunjung. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, data mencatat tahun 2022 terjadi 1.691 kejadian dan jumlahnya terus meningkat di tahun 2023 dengan 2.286 kasus kebakaran. Selain membangun infrastruktur penanggulangan kebakaran yang terbaru, di Jakarta telah terbentuk relawan kebakaran. Kobaran api membakar ratusan lapak pengepul plastik Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang mudah terbakar dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat hingga ke permukiman warga. Besarnya api yang disertai asap tebal membuat panik warga. Api berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Data Gulkamart mencatat tahun 2022 terjadi 1.691 kejadian dan jumlah terus meningkat di tahun 2023 dengan 2.286 kasus kebakaran. Beberapa sebab terjadinya kebakaran diantaranya korsleting listrik, kebocoran tabung gas, dan cuaca yang panas atau kemarau. Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan rajin memeriksa instalasi listrik di rumah dan berhati-hati saat menggunakan tabung gas. Selanjutnya adalah apabila Bapak Ibu menggunakan peralatan listrik itu harus menggunakan yang berstandar SNI, LMK atau SPLN. Dorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dibentuklah relawan kebakaran yang tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Para relawan diberi pelatihan khusus. Nah, ini relawan sistemnya, jadi kita merekrut warga yang benar-benar secara sukarela, punya kepedulian sosial yang tinggi untuk menjadi tim relawan pemadam kebakaran. Kehadiran relawan kebakaran diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mencegah kebakaran. Dari Jakarta, Nata Arman dan Raga Firdaus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sungguh miris diduga lapuk termakan usia. Sebuah jembatan penghubung di Mamasa, Sulawesi Barat ambruk saat sejumlah anak sekolah tengah melintas. Akibatnya 2 siswa mengalami luka ringan. Warga meminta perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki jembatan. Para siswa sekolah dasar ini menangis ketakutan saat jembatan di Mamasa, Sulawesi Barat yang biasa mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Warga pun segera mengevakuasi 10 orang siswa yang berada di jembatan. Ini kacanya berdarah kasih. Jembatan penghubung 3 dusun ini biasa dilintasi warga setiap harinya. Dibangun pada 2002, jembatan ini baru sekali diperbaiki. Selama ini yang diganti-ganti hanya papannya. Tidak ada perhatian dari pihak manapun yang memperhatikan ini. Padahal ini akses adalah akses yang sangat luar biasa. Karena anak sekolah dari SD, SMP, PAUD, semua lewat di sini. Jembatan tersebut ambruk lantaran kondisinya yang sudah lapuk, termakan usia dan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.
Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Opening seremoni Pekan Paralimpik Nasional ke-17 tahun 2024 dibuka Presiden Jokowi berlangsung meriah di Surakarta, Jawa Tengah. Bertempat di Stadion Manahan, menampilkan pertunjukan dan tarian tradisional memukau peserta dan penonton. Tarian khas Nusantara dari berbagai daerah menghibur peserta Papernas dan penonton di tribun Stadion Manahan, Surakarta. Defile 34 kontingen peserta Papernas tak hanya pamer skuad para pejuang, tetapi juga menampilkan tradisi lokal. Defile ini menjadi narasi edukasi keragaman budaya Indonesia. Puncak opening seremoni penyalaan obor sebagai simbol semangat, daya juang, sportivitas, dan persaudaraan. Presiden Joko Widodo yang membuka Peparnas ke-17 didampingi Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kota Surakarta kembali mendapat kepercayaan menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.